Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Mari simak penjelasan berikut ini. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, kalian bisa lihat peta berikut ini. Peta ini adalah peta Indonesia. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, dan juga ada Pulau Jawa. Ini adalah 5 pulau besar di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar kondisi geografis dari pulau-pulau besar tersebut. Yang pertama, kita akan belajar kondisi geografis Indonesia di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera mempunyai batas wilayah sebelah utara Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sebelah timur, Selat Malaka, dan Pulau Kalimantan. Batas sebelah barat yaitu Samudra Hindia. Batas sebelah selatan, Selat Sunda, dan Pulau Jawa. Kondisi keadaan alamnya terdapat Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Yang kedua, Pulau Jawa mempunyai batas wilayah sebelah utara Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat Selat Sunda, sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Keadaan alamnya terdapat Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Pulau berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Mempunyai batas wilayah sebelah utara dibatasi oleh negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, dan Laut Tiongkok Selatan. Batas sebelah timur dibatasi oleh Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Batas sebelah barat dibatasi Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Batas sebelah selatan dibatasi oleh Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Danau Bakau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Pulau berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Batas wilayah Pulau Sulawesi sebelah utara dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur dibatasi Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat dibatasi Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan dibatasi Laut Flores dan NTT. Keadaan alam di Sulawesi terdapat Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lakon. Kemudian Pulau Papua. Batas wilayah sebelah utara dibatasi oleh Samudra Pasifik, sebelah timur negara Papua Nugini, sebelah barat Kepulauan Maluku, batas sebelah selatan Laut Arafura dan Australia. Keadaan alam Pulau Papua terdapat Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Kalian bisa memanfaatkan media internet untuk membantu kalian mengerjakan tugas ini. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Pembelajaran berikutnya adalah sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekolah kalian adalah kegiatan piket kelas. Kalian melakukan kegiatan gotong royong dengan bersama-sama teman kalian membersihkan ruang kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang merapikan tempat duduk, dan juga ada yang membersihkan meja guru.
Itu adalah salah satu bentuk contoh kegiatan gotong royong di sekolah kalian. Nah, dari sedikit penjelasan tadi, coba sekarang kerjakan soal di bawah ini. Sebutkan perilaku yang mencerminkan kegiatan gotong royong di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menentukan ide pokok yaitu 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Mencari kalimat utama teks tersebut. 3. Menentukan informasi dalam kalimat utama. Ayo bacalah teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dari paragraf ini, kita bisa menentukan kalimat utama, yaitu terdapat di awal kalimat. Kalimat utama tersebut merupakan ide pokok dari paragraf tersebut, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang bagaimana menentukan ide pokok pada suatu paragraf, kerjakanlah latihan berikut ini. Tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.